kejadian sebuah festival besar gitu tidak menampilkan band lokal gitu. Jangan ada menambah apapun di Bali ini. Sudah cukup. Kita bakal ketemu dengan like-minded people gitu. Hai Hard Rockers. Halo. Welcome back to GMHR Bali Podcast. Dan kali ini saya Maria Gita temenin sama Sania Leonardo. Yes. Dan di episode kali ini Hard Rockers kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Spesial karetnya ya 2 kan? Harta karun Bali. Betul, Wah. betul. Salah satu bentuk hasil terbaik Bali. Betul. Beliau Betul. adalah seorang penulis dulu ya awalnya ya. Betul. Penulis, manajer juga. Betul. Dan pengamat serta penggemar musik pastinya ya. Betul, tapi yang orang mungkin gak tahu, Apa ex tuh? orang kapal ternyata. Ex orang kapal ternyata. Ex orang kapal ternyata. Kita sambut ini dia Rudolf Detu alias Bli Detu. Halo, terima kasih sudah mengundang, senang sekali. Ih. Akhirnya bisa hadir di sini. Wherever you go, it's a good morning Hard Rocker show. Oke, Bli Detu ini kan lumayan ini ya, sangat terkenal apalagi di dunia kreatifnya Bali Betul. terutama gitu. Sampai-sampai di apa ya? Dipantarkan dengan dipantarkan. Malcolm McLaren. Siap. Uhuy. Versi lokal Uhuy. gitu. Wah, oke. Iyalah, karena kan memang seniman, pemusik dengan influence punk rock ya, Ya. Bli Detu ya. Oh, waduh, penasaran dong. Tapi sebenarnya Penasaran aku. awalnya banget bisa masuk dalam Berkecimpung. dalam dunia musik seni ini gimana sih? Sebenarnya saya memang dari sejak remaja itu memang suka banget sama musik ya. Nah, terus tapi ya lebih ngulik daripada teman-teman yang lain gitu. Jadi dari SMA gitu udah maaf kalau saya klaim sendiri, tapi kata teman-teman itu udah jadi ensiklopedia untuk teman-teman sekitar gitu. Jadi dan kemudian tentu akhirnya beberapa band yang saya kenal kemudian waktu itu masih jadi manajer amatiran gitulah. Jadi ngikut sebenarnya grupi yang kemudian disuruh gitu ya. Nah, ada band siapa manggung ikut. Ya ikut ya. Tapi memang spesifik di rock waktu itu kan. Nah terus akhirnya sekolah pariwisata karena orang tua saya kan kerja di hotel dan airline. Jadi ngikutin jejak orang tua aja. Akhirnya saya naik kapal pesiar. Dari situ kemudian lebih tertata ensiklopedia itu. Jadi saya beli kalau orang lain beli ngumpulin duit akhirnya benerin sanggah atau beli rumah gitu kan. Iya. Kalau saya pulang-pulang tuh bawanya ratusan CD gitu. Sangat berbakti. Iya. pada orang tua ya. Betul. Iya. Sama terus sama baju-baju gitu kan sama ya jadi. Nah setelah itu dari situ saya mulai kemudian saya ngumpulin bikin album-album kompilasi, saya kirim ke Bali ke teman-teman saya, ternyata itu disebar. Ternyata itu kemudian disebar dan ternyata orang-orang Bali saat itu, remaja di Bali saat itu memang haus informasi gitu ya, haus sesuatu yang baru. Jadi kebetulan saya kan seorang penulis sebenarnya. Jadi album kompilasi itu nggak sekedar saya kirim terus ini daftar lagunya, nggak, setiap lagu itu ada catatan kakinya. Ini Dead Boys, ini lagu ini kenapa penting di punk rock misalnya gitu. Nah informasi itu yang bikin orang jadi makin tertarik. Ketika kemudian saya berkeputusan untuk berhenti kerja di kapal pesiar karena ngerasa this is not my thing kan. Karena saya ternyata cuma ngikutin jejak orang tua aja di pariwisata. Tapi ternyata sisi berkesenian lebih menarik buat saya. Akhirnya begitu beres kerja begitu berhenti langsung ada tawaran untuk mengasuh program bikin program radio sendiri. Jadi waktu itu acara-acara underground memang ada di radio yang lain, tapi yang alternatif rock, yang punk itu nggak ada. Oh, Jadi berarti ini memang bikin program sendiri khusus untuk Ya. alternatif rock. khusus untuk alternatif rock dengan ininya ke ensiklopedian itu dilanjutkan dengan misalkan punk 77 itu apa. Jadi saya putar lagu-lagunya terus dijelasin. Ini penting setelah CBGB misalnya, setelah New York itu masih kan protopunk. Ini kemudian yang di Inggris seperti apa. Terus kalau ada band Bali yang mirip-mirip seperti itu saya undang, saya wawancara gitu. Jadi kontekstual. Jadi minggu berikutnya membahas ska misalnya gitu. Minggu berikutnya ngebahas hardcore. Jadi benar-benar
digging deeper gitu ya. Iya, seru Iya banget ya. Nah, Bener Sayang- ensiklopedia sih. Ensiklopedia. Sayang sekarang udah ini ya. Iya. Masih nggak tapi bis Eh, sekarang? saya sekarang sebenarnya dari siaran di radio itu di situ tahun 97 98 ya, akhir 97 atau awal 98 saya lupa. Tetap ngelanjutin cuman sampai hingga bahkan di beberapa radio lain saya juga sempat. Tapi karena terlalu sibuk ya. Kan itu soalnya perlu waktu itu Wikipedia belum terlalu jadi agak susah gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih gampang kalau nyusun program gitu ya. Iya. Tapi kesukaan yang digging deeper itu tetap saya lanjutin kalau perhatiin di media sosial saya, Instagram saya pasti kalau ngepost sesuatu itu lebih pendekatannya lebih inilah ya tentang informasinya yang lebih dalam gitu, trivia gitu ya. Iya. Itu nah dari siaran di radio itulah saya kemudian ketemu ternyata beberapa dari band-band yang lagi gede di Bali itu tahu saya punya program radio. Mereka datang, ada SID, terus Navikula masih kecil, masih baru tamat SMA. Oh ya? Saya wawancara. Waduh, tapi berarti Seru banget. iya seru banget ya. Kehidupannya seru banget ya. Iya. Mau jadi dia? Mau sih jadi beli. Dia tuh Dia sih tuh ya. seru banget. Tapi yang tadi menarik adalah Apa kan tuh? Dari bilang manajerin. Betul. Mau nanya, udah pernah manajerin siapa aja? Ada banyak ya. Wah, Pertama kan. Mungkin yang pertama dulu. Yang pertama itu Superman is Dead kan. Oh langsung SID saat itu. Langsung SID. Karena kita memang sebelum itu kita memang temenan deket kan. Lalu saat lagi ngobrol-ngobrol lagi lagi hangout gitu ditawarin sama mereka manajerin dong gitu. Oh. Terus kayak ya udah gitu Yaudah, ya. gas. Enggak. Saya nggak gini gila aja bro. Nggak, saya kan nggak ngerti, kemampuan saya lebih pada tulis menulis kan. Jadi saat itu saya punya di Yahoo Groups gitu, punya Suicide Glam Nation. Di situ saya nyebarin informasi tentang apa yang terjadi musik di Bali gitu, selain di radio gitu kan. Nah cuman setelah ditawarin gitu akhirnya setelah berpikir saya lalu mengiyakan gitu. Dengan sampai sekarang pun saya sebenarnya nggak bisa dibilang sebagai business manager yang baik gitu ya, tapi saya lebih sebagai propagandis gitu jadi. Setuju sih. Ya. Konseptor juga Ya. ya kan, the man behind the man concept, behind. the creative. Ya. Waduh. Jadi saya jarang misalnya seperti menggedor pintu orang-orang gitu. Ini dong dengerin, nggak dari media yang saya punya, saya bikin sendiri itu, orang-orang kemudian ngelirik terus teryakinkan bahwa ini bagus nih produknya nih gitu. Aduh kalau ada kecerakan nih kita Abis SID ada siapa lagi? Kemudian ada Navikula. Oh Navikula. Terus Postman sempat sebentar, terus juga saya kemudian pergi kan berhenti manajerin band karena saya punya bisnis fashion dan itu ternyata Navikula SID gede, Navikula gede, bisnis fashion saya juga gede gitu ya. Jadi akhirnya saya harus milih gitu kan, saya akhirnya berhenti manajerin band dan kemudian menikah gitu, jadi lebih fokus ke situ. Terus akhirnya saya pindah tinggal ke Guangzhou, terus pindah ke Sydney. Nah, ketika saya balik lagi ke Indonesia, saya tinggal di Jakarta. Nah, di Jakarta ini ternyata baru saya pindah, disamperin banyak band gitu, manajerin kita dong gitu. Ternyata saya udah, padahal udah sekitar berapa tahun ya, udah sekitar 6-7 tahun lah udah Vakum enggak. ya. Berarti band-band yang sebelum dimanajerin, yang udah dimanajerin sama Bli, itu reviewnya sudah bagus. Bahkan Bagus dari lah. mulut ke mulut aja minta kayak manajerin saya dong. Iyalah, siapa yang nggak mau Reviewnya gitu kan? udah bintang 5. Gitu. Ya, Keren jadi langsung banget. saya pas di Jakarta saya manajerin Leonardo in his Impeccable Six. Leonardo Ringo tahu kan? Jadi dia band swing gitu, Iya. keren banget. Terus Rebecca Rayman sempat. Terus juga Negative Lovers, ini gitarisnya The Brandals, punya project sampingan. Itu apalagi ya. Kemudian The Hydrant yang terakhir ini The Hydrant. Dan juga saya bikin konsep, kalau pernah dengar genre psychobilly, saya mendirikan band psychobilly pertama di Indonesia gitu ya. Waduh. Karena menurut saya rockabilly aja nggak cukup kalau di ini, karena psychobilly ini juga nafas punk rocknya kuat, tapi sisi rockabilly-nya masih ada gitu. Wih. Makanya saya lalu
merestrukturisasi sebuah band, akhirnya saya namain Suicidal Sinatra gitu. Band psychobilly pertama di Indonesia. Iya, aduh. Keren banget. Gue dari Jujur tadi ya, nggak Hardrockers agak speechless Iya, ya. gue nggak dari tadi. Aduh, gila keren banget gitu ya. Boleh lah, mungkin ada toko oleh-oleh Krisna. Mungkin nanti next time ada toko khusus. Isi CD, isi merchandise, semuanya dikurasi langsung Beli Detu. oleh Beli Detu. Benar. Gitu. Aduh, tapi Beli Detu ini kan sudah memanajeri banyak lah ya, bisa dibilang banyak band, udah banyak memotori juga band-band khususnya di Bali. Mau tahu dong sebenarnya gimana sih band-band di Bali itu apakah mendapat panggung untuk show di Indonesia secara keseluruhan? Di awal memang agak sulit ya, maksudnya kita sempat di nomor 2 kan gitu kan, misalkan ada pernah seperti kejadian sebuah festival besar gitu tidak menampilkan band lokal, gitu. bukan tidak menampilkan, band lokal sudah dihubungin, tapi band-band lain dinaikin dulu gitu kan namanya, terus band kayak Navikula gitu, si dia nanya, bro, kamu tahu kami jadi nggak main di acara ini gitu, dibilang kan. Terus, kalian diundang ya? Iya. Kok band-band lain sudah naik namanya, kami sama sekali belum dikontak gitu. Terus udah aku kontak festival itu, udah langsung kalang kabut. Kamu pikir? Saya langsung takut. Bayangin orang promotornya kayak. Ya saya maksudnya. Saya bukan gara-gara karena festival ini di Bali dan band-band Bali itu harus diutamakan banget. Kalau memang cocok dengan apa standarnya masuk, masuklah kan gitu. Dan saya pikir Navikula ini udah standarnya udah nasional gitu. Betul. Yang kok justru band-band yang lebih jelek gitu, kok udah duluan naik namanya gitu. Akhirnya langsung orang festival itu datang ke saya, ke rumah Sanur waktu itu, terus bilang bukan gitu maksudnya segala macam. Tapi setelah kejadian itu apakah masih terulang lagi? Ya, setelah itu memang kemudian dari kami kemudian dilibatkan, maksudnya dimintai pendapat gimana, ya menurut Beli gimana, ini seperti gitu. Benar. Dan saya nggak akan ngedesek festival tersebut untuk mengakomodir semua band Bali juga enggak kan, maksudnya kalau belum pantas ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi cuma fair aja lah fair ya. Aja. Kalau yang bagus ya bagus. Gitu. Dan kalaupun misalkan tidak ingin mengecewakan lokal, mungkin dibikinin panggung yang opening stage di mana yang lebih kecil gitu. Jadi tetap bisa mengakomodir gitu. Nah, itu mungkin langkah yang terbaik. Tapi kalau panggung utama, saya kan bisa merekomendasikan kalau band dari Balinya ini kayak gitu. Oh iya. Memang harus ada yang dilibatkan. Sebenarnya kadang soalnya mungkin dari dulu ya kita perspektif kita kayak kalau band lokal ataupun penyanyi lokal tuh jarang banget emang dapat panggung. Benar, even kayak di acara besar di Bali tuh kayak kok kayaknya sulit ya gitu loh. Iya. Tapi kalau sekarang udah batas-batas borderless sekarang ya, bahkan di Bali, Jakarta semua sekarang sama gitu ya. Jadi bahkan sekarang ini festival itu banyak diadain di Bali karena kebetulan memang eksotik dan seru aja kalau bikin di Bali ya. Dan saya pikir perspektif dari penyelenggara itu sudah mulai berubah dan mulai banyak melibatkan band-band lokal yang memang kebetulan sekarang kalau dibilang Bali itu salah satu, bahkan Bali itu tahun 2021 atau 2022 ya, sebuah media musik yang tinggal satu aja di Indonesia kan, itu dia bahkan bilang menempatkan skena Bali tahun 2021, skena Bali adalah skena musik terbaik di Indonesia. Kasih tepuk tangan keprok. Ya, bayangkan daerah sekecil ini gitu kan. Artinya karena memang paling dinamis di sini karena terus tumbuh band-band baru kayak gitu. I see. Luar biasa. Dan sekarang kita mau nanya mungkin lebih ke Bali ya. Iya, personal, apalagi dari tadi ternyata aku tuh baru tahu kalau sempat pindah ke Guangzhou. Terus pindah ke Sydney, terus akhirnya kembali, walaupun balik ke Indo tapi ke Jakarta dulu ya. Iya, Jakarta. Terus akhirnya balik lagi nih ke Bali. Iya. Nah ini kita mau nanya sebagai sisi orang Bali mungkin ya Beli ya. Nah
Gimana sih pendapat. Jangan hanya pendapatan. Kalau dong, pendapatan Desi, kita ya. tergantung pemerintah nih, UMR mau ngasih berapa. Pendapat, Bang, maaf. Iya. Pendapat Blida itu nih tentang lingkungan di Bali yang katanya hancur bakal gara-gara pembangunan nih Ya. gitu. Bener. Kalau saya dulu kan sempat ikut sebuah gerakan aktivisme lingkungan ya, dan akhirnya kemudian gerakan itu sukses besar dan dijadikan contoh untuk aktivisme lingkungan di daerah-daerah lain di Indonesia. Saya bahkan sering diundang beberapa kali jadi dosen tamu di UGM kayak gitu lah. Oh iya. Itu memang kalau di Bali sebenarnya masalah kita kan sebenarnya yang paling utama itu sampah kan gitu. Iya. Sampah, macet. Nah, cuman memang kalau dari kami di waktu ikut di grup itu, ide dari kami itu adalah moratorium. Jangan ada menambah apapun di Bali ini. lagi Sudah cukup kamar, udah cukup, dan ini yang bikin macet segala macam. Bukannya dengan membangun jalan, dibanyakin jalannya, yang ada adalah Bisa dikontrol bisa justru. dikontrol dengan misalnya walaupun agak terlambat ya, misalnya transportasi umum, transportasi publik. Jangan bukannya nambah hotel terus menghancurkan bangunan, kan udah cukup. Nah, bener sih, karena mau misalnya macet kita besarkan jalan malah tambah banyak. Iya. Tambah rapat. Iya. Hotel tambah banyak ya, makin banyak lagi traffic Iya. yang datang ke Benar. sini. Iya. ya, Benar. Ya, jadi sebenarnya ide utama itu sebenarnya moratorium. Kalau udah moratorium itu udah stop di apapun, udah nggak boleh ada nambah apapun lagi. Jadi paling artinya sampah bisa lebih terkontrol kan gitu ya. Karena Iya. kalau nambah jalan, nambah mobil ya sampah makin banyak. Apalagi disiplin kita belum masih sangat lemah gitu loh. Betul. Jadi betul. yang paling bagus itu sebenarnya moratorium, jangan pernah menambah apapun di sini di Bali ini, iya. karena semua udah ada, udah cukup gitu. Ya, Betul. ini konsep ini justru yang harus banyak dikasih ke teman-teman juga sih sesama yang Iya. tinggal di Bali ya, karena Iya. mungkin kan mostly karena kita memang kerjanya banyaknya di Di mana? kok liburan, maksud gue tuh pariwisata. Pariwisata itu kan mikirnya aduh mau ini nih nyari cuan lagi Betul. Iya, nggak habis-habisnya iya. gitu kan, padahal efek sampingnya nanti berapa tahun lagi. Betul. Aduh. Semoga pemerintah setempat, Bapak, siapapun yang nonton ini, tolong dong sama tambahin transportasi umum, ya. gitu. Lanjut. Aduh, Blida itu tadi kan udah banyak yang diurusin sebenarnya ya. Iya. Musik dan penulis masih di blogging juga masih ini ya. Ya, saya punya blog yang dari tahun 2009 itu masih ada sampai sekarang, rudolflitu.com gitu ya. Iya. Itu untuk mengekspresikan, maksudnya kalau mau, saya sebenarnya bukan nggak kurang ahli dengan archiving ya, pengarsipan, tapi senang dengan hal-hal yang seperti itu. Itu yang bikinin tuh dulu blog itu teman saya nih, gue udah beliin buat lu tuh rudolflitu.com. Oh, udah dibeliin. Udah dibeliin. Tinggal isi aja gitu ya. Dan udah tulisan-tulisan saya yang tersebar di mana-mana di beberapa tempat itu dikumpulin sama dia. Ada 4 artikel. Nih, tinggal pakai aja nih. Oh, gitu. Iya, itu 2009. Nah, terus tapi dari situ juga kan karena waktu itu saya baru habis nulis buku soalnya. Iya. Jadi nulis buku tentang sejarah musik populer di Bali gitu. Itu jadi dia ini kalau kamu nggak diarsipkan dengan baik, ini percuma aja segala ensiklopediamu itu gitu. Oh ya benar juga. Ini kalau sekarang mau ngapain kan tinggal yang tahun 2009 segala macam itu gitu. Ya sampai sekarang masih ada. Lebih gampang kali Iya. ya. Itu masih, dan juga dari situ kemudian kan kalau saya mau promo tentang buku saya yang kan biografi SID yang saya tulis gitu, itu bisa tinggal lewat blog itu kan bisa ya ini ada reviewnya gitu. Iya. Waduh, banyak kesibukannya ya. Sibuk beneran ternyata. Menulis, manajer, aduh. Tapi ada proyek apa sih yang lagi abis ini. memang lagi dikerjain gitu sekarang? Yang sekarang ini saya lagi mengelola Creative Hub, namanya Rumah Tanjung Bungkak. Ini sebenarnya adalah memang bagian dari obsesi saya. Maksudnya saya sekarang kan udah nggak mau manajerin band lagi, cuman satu aja cukup karena kita udah kayak keluarga gitu loh. Jadi nggak mungkin untuk ditinggalkan karena udah barang itu ya itu udah Hydrant. Tapi lainnya saya memang nggak mau manajerin band lagi, saya mau fokus yang ini karena
skopnya lebih besar, nanti kita memfasilitasi. Jadi skena yang kita pikirin udah bukan lagi per band gitu aja kan. Jadi udah mikirin skena. Jadi di sini di tempat ini ada concert hall yang bisa menampung sampai 500 orang. Terus di belakangnya di backyard itu yang outdoor itu bisa 400 orang. Di depan itu ada amphitheater itu bisa untuk nampung 100 orang. Besar banget ya. Nah terus udah gitu di situ ada coffee shop, ada record store, ada UMKM makanan gitu, ada juga sekolah dansa untuk anak-anak kecil, sekolah balet untuk anak kecil. Terus ada salon kuku. Nih, Mohon maaf nih, saya punya salon kuku, boleh nggak kita di situ aja tempatnya? Iya, jadi salon kuku saya pindah ke situ boleh ya? Aduh seru sekali. Coba terus nanti bakal ada sekolah manajemen musik juga bakalan ada di SAE dari Jakarta bakalan buka di situ juga. Dari saya. Betul. Pas pupu saya dosen di situ, kali aja dia bisa pindah ke sini lalu bisa, membiayai iya, saya. Iya. Betul. Jadi ada cukup banyak outlet di situ yang dengan ini macam-macam, tapi semangatnya lebih ke UMKM gitu lah ya. Jadi independen gitu. Itu jujur tempatnya pas denger gede banget ya. Gede banget dan selalu ada event ya. Ya, selalu ada event. Actively ada. Dalam sebulan itu sekarang kita paling enggak ada 17 event. Tapi yang event besar mungkin 2 gitu ya. Event-event yang di depan gitu ya, event yang kecil-kecilan yang intim gitu bisa sampai 17 dalam satu bulan gitu. Waduh. Berarti hampir tiap 2 hari sekali kan gitu ya. Iya, tempat-tempat seperti ini tuh justru perlu banget loh untuk Bali yang merupakan tempat industri kreatif ya Bli ya. Benar. So far respon masyarakat gimana Bli? So far kan ini kita terus berbenah, tapi sekarang udah makin, kita baru soft opening itu Oktober kan. Kunjungan udah makin lama makin meningkat dan cuman tinggal beberapa tempat, cuman ada beberapa space yang tersisa untuk disewakan gitu. Jadi cuman untuk sebenarnya kan gini, yang bagus dari Creative Hub itu adalah serendipity-nya, unsur serendipity. Jadi kalau kita datang misalnya kayak ke mall itu kan terlalu random tuh. Kalau datang ke Creative Hub itu kita bakal ketemu dengan like-minded people gitu. Oh iya benar. Iya, jadi serendipity. Kita lagi ngopi misalnya di coffee shop, kita lagi ngopi terus di sebelah ternyata kita lagi baru contoh aja ya, mau ngeluarin album gitu. Ternyata di sebelah nih video maker gitu kan. Ngobrol-ngobrol akhirnya jadi sebuah project gitu. Yang serendipity ini yang cuman Creative Hub yang bisa mengakomodir. Karena kalau misalkan kita ke coffee shop yang gede di mall gitu misalnya, itu terlalu random kan. Kalau yang datang ke Creative Hub itu kira-kira kita tahu like minded paling enggak gitu. Iya, benar ya. Benar. Jadi tempatnya tuh mungkin kalau dipikir tidak hanya space aja gitu, tapi hopefully juga bisa memberikan impact juga buat orang yang datang dan menghasilkan sebuah karya juga mungkin ya suatu saat. Keren ya bahasa aku tadi barusan kayak orang bener. Enggak, kayak contoh tadi malam gitu kan. Jadi kita ada sebuah program kita punya namanya Songsmith ya. Jadi bukan cuman artis-artis baru kita coba orbitkan, enggak. Jadi musisi-musisi yang udah punya karya diundang ke situ, diajak ngobrol. Jadi orang-orang yang datang itu memang bukan cuman ngeliat hiburan itu aja. Jadi Songsmith itu orang-orang yang artisnya itu artisnya itu di digging deeper lah, diajak ngobrol, kenapa bisa lagu ini muncul. Jadi dia yang cerita langsung dan teman-teman orang-orang di situ intim banget gitu loh, yang gitu-gitu. Jadi orang-orang yang datang tuh memang mau nonton gitu dan ya like minded gitu. Like minded people lah ya. Aduh, Bli Detu tadi kita udah seru banget kan tahu soal rumah Tanjung Bungkar, proyeknya Bli Detu. Ini pasti gue yakin Hard Rockers juga penasaran deh, pengen tahu lebih banyak lagi tentang Bli Detu sama karya-karyanya juga, proyek yang lagi kerjain. Kalau misalnya Hard Rockers mau tahu, mau menghubungi Bli Detu atau mungkin pengen cari tahu tuh bandnya apa aja yang dihandle. Betul. Walaupun udah nggak mau manajerin, tapi barangkali ya nggak tahu kan, kita nggak pernah tahu, right? Itu bisa kontak kemana tuh? Atau bisa lihat di mana? Apanya? Infonya. Infonya bisa ke Instagram saya. Oke, boleh Instagramnya sekalian diedit, tolong editor nanti ada di sini. Nanti pasti ada. Ya, Rudolf Detu atau ke blog saya rudolfdetu.com. Nah,
Narsis banget ya. Enggak dong. Enggak dong. Sekalian. Oke, sebagai penutup nih Bu Dede tuh boleh dong kasih pesan ke anak-anak muda, nggak harus muda juga nggak apa sih, karena apa itu umur ya kan. Tapi kepada para pemegang industri kreatif khususnya di Bali, boleh dong kasih pesan gimana caranya kita berkembang terus dan juga saling support satu sama lain. Kalau saya sih maksudnya yang paling saya selalu percaya itu adalah stay true to yourself gitu ya. Jadi karena ujung-ujung misalnya apa yang kita suka, gimana caranya yang bilang? Pokoknya gini, kerjakan apa yang kamu sukai, itu duit bakalan datang nyusul pasti gitu, kan gitu. Nah, lalu tetap berjejaring gitu ya. Jadi kalau kayak datanglah ke tempat misalnya RTB udah ada yang memfasilitasi, bakal ketemu kita like minded people seperti itu gitu ya. Kalau untuk diri sendiri itu stay true to yourself. Kalau untuk ke depannya itu selalulah berjejaring gitu ya. Dan kebetulan ada tempat yang seperti ini, ngapain kita ngegedein kayak mall-mall yang gede gitu. Lebih baik kita langsung turun ke akar rumput, ketemu sama teman-teman dan bikin sesuatu. Karena apalagi sekarang skena Bali ini udah benar-benar bagus banget gitu, lagi solid gitu. Ya. Oke. Siap. Mantap. Gila, keren banget ya. Stay Betul. true to yourself, tetap berjejaring ya kan. Itu penting. Betul. Oke deh kalau gitu Bide tuh terima kasih banyak. Terima kasih sudah banyak. datang ke sini, join di GMHR Bali Podcast ya kan. Mengarungi kemacetan ya. Betul. Iya. Melewati. Terima kasih. WWF. Makasih udah diundang, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Iya. Gimana sekali. Terima kasih banyak juga yang kalian yang udah nonton GMHR Podcast. Terima kasih juga Iya. ya. Sania dan Maria Anggita pamit. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. And we'll see you on the next GMHR Bali Podcast. Bye. bye-bye.